Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan Ibu Winahi Wardani di mata pelajaran IPA. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang berbagai ciri makhluk hidup dan cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang perkembangan sistem klasifikasi. Sistem klasifikasi dua kingdom pada masa Aristoteles mengelompokkan makhluk hidup menjadi dua kingdom, yaitu tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dikelompokkan menjadi herba, semak, dan pohon, sementara hewan dikelompokkan menjadi hewan berdarah panas dan hewan berdarah dingin. Pada masa Carolus Linnaeus tahun 1758 dikelompokkan menjadi dua kingdom, yaitu plantae atau tumbuhan dengan ciri berdinding sel, berklorofil, dan dapat berfotosintesis. Sementara untuk kingdom Animalia atau hewan memiliki ciri tidak berdinding sel, tidak berklorofil, dan dapat bergerak bebas. Sistem klasifikasi tiga kingdom yang dikemukakan oleh Ernest Haeckel membagi makhluk hidup ke dalam tiga kingdom, yaitu protista dengan ciri uniseluler atau multiseluler, prokariot, contohnya adalah bakteri dan ganggang. Kingdom plantae yaitu alga, jamur, lumut, paku, dan tumbuhan berbiji. Sementara untuk kingdom animalia yaitu golongan protozoa sampai chordata. Sistem klasifikasi 4 kingdom oleh Herbert Walker Copeland mengelompokkan makhluk hidup ke dalam 4 kingdom, yaitu Monera dengan ciri organisme uniseluler prokariotik, protista organisme uniseluler yang eukariotik, kemudian kingdom plantae semua ganggang kecuali ganggang biru, hijau, lumut, paku, tumbuhan berbiji, dan juga jamur. Kingdom animalia meliputi semua hewan mulai dari protozoa sampai chordata. Sistem klasifikasi 5 kingdom yang dikemukakan oleh Robert H. Whittaker. Dia mengelompokkan makhluk hidup ke dalam 5 kingdom, yaitu Monera, protista, fungi, plantae, dan animalia. Sistem klasifikasi 5 kingdom yaitu yang dikemukakan oleh Carl Woese tahun 1990. Beliau membagi kingdom Monera menjadi dua kelompok, sehingga menjadi Archaebakteri dan Eubakteri, sehingga ada 6 kingdom, yaitu Archaebakteri, Eubakteri, protista, fungi, plantae, dan animalia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi 5 kingdom yang dikemukakan oleh R.H. Whittaker. Kingdom Monera. Ciri utama kingdom Monera: prokariotik, heterotrof, saprofit, dan parasit pada inang, serta berkembang biak dengan pembelahan langsung atau amitosis. Contoh dari kingdom Monera adalah bakteri dan ganggang biru atau cyanophyta. Kingdom protista. Ciri utama kingdom protista yaitu uniseluler atau multiseluler, selnya eukariotik, bersifat aerob, dan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu protista mirip jamur, tumbuhan, dan hewan. Kingdom fungi atau jamur. Ciri utama dari kingdom fungi yaitu uniseluler atau multiseluler, selnya eukariot,
tidak memiliki klorofil, berkembang biak dengan spora, dan tubuhnya terdiri atas hifa atau benang-benang halus, dapat hidup sebagai pengurai saprofit dan biasanya tinggal di habitat yang lembab yang kaya akan bahan organik. Kingdom Plantae atau tumbuhan dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama Bryophyta atau lumut. Bryophyta memiliki akar, batang, dan daun, namun belum dapat dibedakan. Belum memiliki berkas pembuluh angkut. Memiliki rizoid untuk menempelkan tubuh lumut pada tempat yang lembab dan teduh. Mengalami pergiliran keturunan yang disebut dengan metagenesis. Contoh dari Bryophyta adalah lumut tanduk dan lumut daun. Pteridophyta atau tumbuhan paku. Pteridophyta sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati, sudah adanya pembuluh angkut floem dan xilem, memiliki sorus yang merupakan tempat spora, dan mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Spermatophyta sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati serta memiliki pembuluh angkut floem dan xilem, menghasilkan biji yang digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Nantinya letak bakal biji itu dibedakan menjadi 2, gymnospermae dan angiospermae, serta dikotil dan monokotil. Kingdom Animalia atau hewan. Berdasarkan ada tidaknya ruas tulang belakang, hewan dikelompokkan atau dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama vertebrata, memiliki ruas tulang belakang. Contohnya yang pertama adalah fishes. Fishes memiliki ciri tubuhnya ditutupi kulit yang bersisik atau berlendir, alat geraknya berupa sirip, bernafas menggunakan insang dan dibantu dengan labirin, reproduksi secara ovipar, habitatnya di air dengan suhu tubuh berubah sesuai lingkungan atau poikiloterm atau berdarah dingin. Amfibi. Ciri utama dari amfibi yaitu tubuh ditutupi oleh kulit tipis yang lembab, dapat hidup di 2 habitat, darat dan air, bereproduksi secara ovipar, bernafas dengan paru-paru yang dibantu kulit, mempunyai 2 pasang kaki yang berselaput, serta berdarah dingin atau poikiloterm. Reptil. Ciri utama dari reptil yaitu alat pernafasannya berupa paru-paru, alat gerak dia bisa sepasang kaki dan otot perut, suhu tubuh berubah-ubah atau poikiloterm, reproduksinya bisa secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Contohnya adalah kura-kura. Aves. Ciri utama dari aves yaitu tubuhnya ditutupi oleh bulu, alat gerak berupa sepasang kaki dan sayap, bernafas menggunakan paru-paru dan kantong udara, reproduksi secara bertelur atau ovipar, biasanya hidup di darat, dan berdarah panas yaitu homoioterm. Mamalia. Ciri utama dari mamalia yaitu tubuh ditutupi oleh rambut. Jika hewan betina maka akan menyusui anaknya. Alat pernapasan berupa paru-paru, alat gerak sepasang kaki dan tangan atau sirip, reproduksinya secara vivipar, berdarah panas atau homoioterm. Avertebrata yaitu hewan yang tidak memiliki ruas tulang belakang. Porifera, hewan berpori. Solenterata, hewan berongga.
Platyhelminthes, cacing pipih, Nematihelminthes, cacing gilik, Annelida, cacing gelang, Arthropoda, hewan berbuku-buku, Mollusca, hewan lunak, Ensirodermata, hewan berkulit duri. Nah, tadi adalah video penjelasan tentang perkembangan sistem klasifikasi. Kalau ada penjelasan dari Ibu yang kurang dimengerti, bisa tulis di kolom komentar atau langsung chat ke Ibu. Thanks for watching. Stay happy, keep healthy. See ya on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.